Batam TV, inspirasi Kepri. Agustus 2023, sejumlah relawan launching Rumah Amsakar Mendengar. Dari Rumah Amsakar Mendengar tersebut, sang Wakil Wali Kota Batam ingin mendengar keluh kesah, masukan, dan saran dari masyarakat Batam secara langsung. Dari situlah Wakil Wali Kota yang namanya digadang-gadang masyarakat sebagai penerus kepemimpinan Muhammad Rudi sebagai Wali Kota, mencoba menggali, mengumpulkan dan memetakan permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Meskipun dibuka hanya 1 kali dalam seminggu, Rumah Amsakar Mendengar diharapkan banyak pihak dapat menjadi jembatan yang baik antara rakyat dan pimpinannya. Inilah catatan redaksi episode kali ini, Rumah Amsakar Mendengar, apa kabar? Bersama kita telah hadir narasumber yang pertama ada Bapak Amsakar Ahmad selaku Wakil Wali Kota Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pemirsa Batam TV. Dan terima kasih juga Putri sudah menginisiasi acara yang luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Oke. Dan yang kedua ada Pak M. Nur selaku relawan Amsakar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsakar Wali Kota Batam 2024. Aminkan saja dulu. Sehat Bang Nur? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Sesuai dengan tema kita kali ini, Rumah Amsakar Mendengar, apa kabar? Ya. Tentunya kita ingin tahu sejauh mana sekarang Rumah Amsakar Mendengar gitu ya, dari launchingnya tadi 1 Agustus 2023. Mungkin saya ingin ke Bang Nur dulu nih. Bang Nur, siapa saja yang menjadi inisiator berdirinya Rumah Amsakar Mendengar ini? Gini ya, baik. Pertama-tama ini sebenarnya kita tidak ada agenda yang secara khusus membentuk Rumah Amsakar Mendengar, ini tidak ada. Jadi diawali dari ngopi-ngopi di kedai kopi bersama kawan-kawan militansi Bang Am. Sahabat Bang Am, lantas beberapa kawan membuka wacana rencana yaitu soal ngopi bareng Bang Am. Karena banyak yang rindu nih sama Bang Am. Karena setiap kegiatan boleh dikatakan Bang Am ini sudah mulai tiada keberadaannya. Sehingga banyak orang-orang yang mau ketemu sama Bang Am. Makanya kita coba mengejar bola, kita buat acara ngopi bareng Amsakar. Rupanya setelah ngopi bareng ini timbul lagi rencana untuk membuat relawan di setiap kecamatan dan kelurahan. Maka ada tim 15, ada tim 30 yang alhamdulillah sudah ada 2.115 orang yang bergerak di bawah ini. Lantas setelah kita ngopi bareng timbul lagi rencananya. Ini gimana nih kita bisa masyarakat ngobrol sama Bang Am, ya kan? Timbul ide bagaimana kalau kita bentuk Rumah Amsakar Mendengar. Jadi ini bagaimana orang bertanya nih biayanya gimana? Ya udah kita relawan aja yang patungan gimana caranya. Yang paling penting kita buat acara sesederhana mungkin dan memang Bang Amsakar ini bukanlah orang yang eksklusif dan VVIP ya, di mana saja dia bisa. Makanya karena ini supaya dapat rohnya kita minta sama Bang Am biar ini di kediaman beliau sehingga masyarakat yang datang ngobrol apa saja yang mau disampaikan masyarakat silahkan hadir. Makanya kita buat 1 kali dalam seminggu. Walaupun di akhir-akhir last minute sebelum kita liburkan sementara ini karena Pilpres dan Pileg itu sudah kita buka 2 kali seminggu karena antusiasme masyarakat yang begitu dahsyat untuk berjumpa dan menemui Bang Amsakar untuk diskusi. Seperti itu. Artinya dari awalnya itu adalah dari kerinduan masyarakat untuk bertemu dengan Amsakar. Iya, karena banyak spanduk Bang Am, tapi Bang Am yang nggak pernah datang. Gitu. Nah, jadi banyak pertanyaan ini apakah diundang atau tidak gitu. Makanya kita buatlah acara ini. Seperti itu, Fit. Tapi sejauh ini progres Rumah Amsakar Mendengar seperti apa, Bang Nur? Dari 1 Agustus 2023 di... Alhamdulillah setelah kita launching itu terlalu banyak antusias, makanya kita batasi.
Karena ini kan kita buka hanya malam. Siap Ba'da Isya sampai jam 12 malam. Karena Bang Amsakar ini kan perlu istirahat juga ya. Makanya satu kali dalam pertemuan itu kita hanya buat 10 kelompok masyarakat yang mau menemui. Walaupun di tengah perjalanan itu ada yang sampai 15 yang tanpa terjadwal pun datang gitu. Jadi ya mau tak mau Bang Am harus merelakan dia tidurnya agak sedikit lah, artinya bisa sampai setengah 2 malam ngobrol seperti itu. Bang Sakar tidak masalah ya? Tidak masalah. Terganggu. Saya enjoy, saya senang karena sejauh menjalani kehidupan ini, utamanya juga dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, entah bagaimana kalau sudah ketemu warga itu saya punya energi, saya merasa memiliki energi tambahan. Nah artinya mau dia sampai jam 1, sampai jam 2, pernah sekali waktu setengah tiga, saya masih tetap bersemangat itu. Nah inilah yang saya anggap bukan kedekatan yang didesain, ini semuanya mengalir. 1 Agustus saya dikejutkan oleh kerja relawan. Ternyata di seluruh pinggir jalan ini spanduk ucapan ulang tahun Amsakar. Belum pernah selama 54 tahun saya ulang tahun ada kejadian model begitu. Dan setelah kejutan bangun pagi itu, berjejer dari berbagai relawan, ada namanya pendekar, pendukung Kande Amsakar, ada namanya belukar, belusukan untuk Kande Amsakar, ada namanya saham, sahabat Haji Amsakar, ada namanya Amsakar Por Batam 1, ada namanya Akar Besi, pendukung Amsakar dari Tembesi, berbagai nama, bahkan saya sendiri lupa. Nah itulah masing-masing, mungkin dia sudah kompak nih. Satu relawan bikin 10 agaknya, sehingga berjejer di jalan-jalan di seputaran Batam Center ini. Itu kejutan pertama. Lalu kejutan keduanya, datang teman-teman para relawan yang bersetia ini, Bang kita launching Rumah Amsakar Mendengar. Saya teringat sahabat Rasul Abu Darda itu mengatakan, berlaku adillah kamu dengan telinga dan mulutmu. Artinya, karena telinga kita ini 2, hendaknya kita manfaatkan ini lebih banyak lah. Ketimbang yang satu ini harus lebih banyak berkata-kata, lebih bagus kita banyak mendengar. Makanya ketika teman-teman bertemu, ayo jalan kita. Yang penting kalian siap tempur aja, saya bilang. Kalian memanajemeni, kalian apa? Saya juga sekaligus ingin melihat antusiasme dan militansi para relawan ini. Rupanya memang kawan-kawan ini luar biasa. Saya berterima kasih untuk ide yang luar biasa untuk menginisiasi itu. Itu yang kedua pun. Yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, saya juga belajar dengan senior saya sebelumnya, Bapak Haji Nyat Kadir, itu di Sekupang, dia membuka rumahnya itu setiap malam Jumat untuk bertemu dengan warga. Nah, karena kalau dalam forum resmi, ini monolog, hanya penyampaian ke masyarakat, tanpa ada dialog. Dari masyarakat ke kitanya, kita nggak mendengar itu. Nah, kalau Rumah Amsakar Mendengar ini terbalik. Kita yang lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh warga, dan pada akhirnya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Batam. Ini semakin memberikan pengayaan, dan mudah-mudahan dari berbagai catatan yang dibuat ini nanti akan kita bisa masukkan dalam program kita ke depan. Nah itu sebenarnya pun. Jadi sederhana sekali dan mengalir saja. Tetapi yang paling penting di atas semuanya adalah bahwa kebersamaan yang terbangun di antara relawan inilah yang dari waktu ke waktu semakin menyemangati saya dan menyemangati kawan-kawan semualah. Sehingga sampai hari ini Rumah Amsakar Mendengar itu kalau ditanya apa kabar, kabarnya baik-baik saja. Nah, tidak ada persoalan itu. Cuman yang terakhir ada pendukung A minta
petunjuk dan support, ada pendukung B minta petunjuk dan support, ada pendukung C minta petunjuk dan support. Wah, saya bilang nih payah juga nak memberikan petunjuknya. Maka supaya dia tidak bercampur aduk antara pilpres, pileg dengan rumah Ham Sakar mendengar, atau bahasa sederhananya pilkada lah. Lebih bagus kita untuk sementara waktu off dulu sampai 14 Februari 2024 ini gitu. Oke, Bang Nur, tapi dengan membludaknya antusiasme masyarakat ya dengan adanya rumah Ham Sakar mendengar ini, biasanya apa sih keluhan-keluhannya? Apakah ada keluhan-keluhan lucu gitu yang disampaikan oleh masyarakat? Kalau soal keluhan-keluhan ini memang kita tidak membatasi apa saja ya. Makanya banyaklah, baik itu UMKM yang tergusur ya, masalah banjir, macam-macam lah keluhan. Sampai juga dengan tidak bisa membayar uang rumah, ada juga. Ada yang istrinya lari, macam-macam lah. Jadi kami itu serahkan semuanya kepada Pak Ham Sakar. Nanti kalau misalnya Pak Ham Sakar memberikan laluan kepada relawan, kita akan bantu untuk menyelesaikan seperti itu. Pada intinya di rumah Ham Sakar ini benar-benar adalah diskusi antar sahabat. Tidak masyarakat dengan wakil wali kota, tapi antara aku dan kamu sebagai sahabat dekat seperti itu. Ya, Pak Ham Sakar menanggapi hal itu seperti apa? Tadi ada aduan-aduan seperti kalau mau kita buat pengelompokan, mulai dari persoalan personal, persoalan keluarga, persoalan yang berkenaan dengan pemerintahan, juga persoalan yang menjadi harapan warga, termasuk program-program yang mereka ingin konfirmasi gitu. Misal yang terkait dengan personal, tadi Dinda Nur sudah sampaikan. Saya didatangi oleh seorang ibu-ibu pada saat itu dari Sekupang, bahwa dia ini suaminya stroke, anaknya kuliah di Undip, untuk beberapa waktu ada problem, sehingga kemudian rumah kosnya terancam, anaknya studi terancam. Kasihan sekali saya sama ibu itu. Lalu karena pada saat itu kondisi saya pun masih terbatas, saya bilang sama ibu, Bu, nanti di hari Rabu atau Kamis, ya bilang ya, Rabu atau Kamis saya akan hubungi ibu, minta nomornya. Lalu Rabu atau Kamis itu kebetulan saya di Batu Haji, saya telepon, dan beliau rupanya di dekat apa namanya, hotel arah ke Sekupang itu, Batu Haji dalam itu. Beliau dia di Apiari, bukan Apiari, yang arah ke Tanjung Riau, Nur. Haris. Ya, dekat salah satu tempat itu saya ketemu dengan ibu itu. Ya, saya bantu dan alhamdulillah lah Pak, ternyata Bapak bisa Pak. Lalu yang lain ada seorang juga ibu-ibu, ini cerita yang personal. Ibu-ibu juga anaknya tidak mampu membayar uang di SMK. Ya, salah satu SMK, sehingga sudah sedemikian lama tertunda, akhirnya diberhentikan. Lalu sekarang anaknya itu bermaksud akan ikut ujian persamaan itu, paket ya. Akan ikut paket yang akan diselenggarakan, disebutkan kemarin dalam jangka waktu tertentu akan diselenggarakan. Nah, ini juga latar belakangnya, bapaknya ini bangunan, kecelakaan, sudah tidak dapat kerja. Bapaknya orang Lombok, ibunya orang Selat Panjang. Nah, alhamdulillah kita bisa bantulah sebatas yang kita dapat, sehingga anak itu dapat mengikuti ujian persamaan. Ini cerita personal. Ada juga yang berencana mau buat kelong. Buat kelong apa? Saya bilang kelong bagusnya setelah pilkada aja kita buat. Jadi kalau dibuat kelong terlalu banyak, pilkada kita tidak jadi. Ini soal seni berhadapan dengan warga. Tapi ada juga yang antara lain dekat rumah saya, Pak, pohon-pohonnya sudah sedemikian kami berharap supaya ini bisa dilakukan pemotongan. Lalu ada juga yang lain, Pak, kami berencana mau cetak 300 sertifikat untuk sekolah sepak bola.
Bapak siap support. Kemudian nanti yang sekolah sepak bola ini kami akan kirim untuk berangkat ke Kuala Lumpur untuk pertandingan persahabatan. Nih anak-anak Liga Silaturahmi namanya ya, anak-anak usia dini. Tapi ada juga yang kemudian berbicara soal bantuan alat tangkap, kemudian ada yang berbicara soal beasiswa untuk keluarga tidak mampu, apakah ada. Kemudian ada juga yang berbicara soal bibit, ada juga yang berbicara soal bagaimana rempang dan galang ini, ada juga yang berbicara soal kesempatan kerja, apa upaya pemerintah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, semuanya itu tertampung dengan baik, terekap dengan baik. Saya sampaikan bahwa insya Allah kalau perjalanan takdir ini bagus, saya akan terus pertahankan rumah Amsakar mendengar. Kalaupun tidak 1 minggu, sekurang-kurangnya 1 bulan sekali akan saya buat. Dan pada saat itu kita bisa bawa langsung OPD teknis. Ya, kita bisa bawa OPD teknis dengan jalan bulan ini kita kelompokkan 10 OPD, bulan nanti 10 OPD, sehingga interaksi yang disampaikan oleh masyarakat dapat di breakdown langsung, dapat dijawab langsung. Nah, sekarang saya agak terbatas persoalan itu. Jadi, tapi apa yang bisa saya atasi sendiri, apa yang bisa saya selesaikan sendiri, ya saya selesaikan. Tapi yang pasti pun bersyukur betul saya ada antusiasme ini yang terlihat. Kan kami di situ sangat sederhana, tempat aja sederhana, kipas angin aja ala kadar, karena ya maklumlah dengan berbagai keterbatasan. Menu kita ya menu juga sederhana, tapi masyarakat datang ini dengan antusiasme. Jadi saya merasa pada setiap pulang itu, Pak, doa kami yang terbaik untuk Bapak tetap sehat. Ya, kita saling mendoakan lah. Itulah yang menjadi energi, sehingga sampai putaran ke-14 dengan jumlah kehadiran itu di buku besar kita itu kurang lebih 1.000 sampai 1.400-an, itu menunjukkan bahwa minatnya benar-benar sangat besar. Kalau kami tidak batasi satu kelompok itu 10 sampai 15 orang, dan tidak kami batasi satu kelompok itu satu malam itu 10 kelompok, mungkin sudah beberapa buku selesai. Syukur setelah 2 pertemuan pertama, pertemuan ketiga itu sudah terekap dengan rapi, siapa yang datang, apa persoalannya. Nah, jadi saya tinggal mempelajari lah ini hal-hal yang disampaikan oleh warga ini, yang mudah-mudahan akan memberikan pengayaan untuk langkah-langkah ke depan. Gitu mungkin inputnya. Oke, tapi Pak Amsakar, artinya rumah Amsakar mendengar ini merupakan swadaya dari relawan, ataukah ada anggaran yang dibebankan kepada negara? Iya. Nah, ini sifatnya personal. Jadi tidak boleh ada anggaran negara. Insya Allah sejauh ini saya betul-betul berdiri dalam pakem itu. Kalau urusan saya urusan personal, saya harus pulang ke Dabu untuk urusan keluarga, ya saya pulang harus dengan kapal. Tapi kalau urusannya dinas, saya pulang pakai kapal dinas itu. Nah, itu kalau acara wirid seperti sekarang yang dilakukan oleh ibu-ibu, ini wirid memang murni kami, personal, keluarga, ya tidak perlu harus sibuk disiapkan oleh konsumsi dan sebagainya. Malam itu ya, itu betul-betul personal dan tetean kita dengan para relawan lah. Tetapi dan saya kira kita harus melihat proporsi yang tepat ya dalam persoalan penganggaran ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, apa yang kita lakukan ini juga bisa memberikan inspirasi lah kepada kawan-kawan kita yang lain, bahwa kalau urusannya personal pribadi, ya pribadilah yang punya, yang harus menyelesaikannya. Kalau urusannya sama, kalau saya dapat tamu dari Dabu keluarga saya tidak perlu harus telepon kabak protokol, saya mau bawa orang ini makan, enggak. Tapi kalau tamu dari kementerian, ya misalnya satu kelompok segala macam, saya harus menyiapkan makan malam, saya telepon protokol yang ini kamu siapin gitu.
Nah, saya kira begitu, Bud. Ya. Jadi yang ini pure belanja sendiri dan belanja relawan itu. Kalau saya lagi sesak napas, relawannya mikirkan. Kalau relawan sesak napas, saya mikirkan. Kami berbagi sesak napas sebenarnya. Tapi perlu juga ditambah itu. Sayangnya memang Putri tak pernah datang di rumah Amsakar Mendengar. Nah, kalau nggak datang. Jadi kalau seandainya Putri itu pernah datang, Putri akan bikin kopi sendiri, akan bikin teh sendiri. Karena relawan hanya siapkan termos air panas, kopi dalam toples, teh dalam toples, gula juga dalam toples. Kalau soal makan, itu kita panggil pelaku-pelaku UMKM. Kemarin tukang bakso pakai motor datang ke sini. Nah, gitu. Jadi makanya memang ini semuanya sangat luar biasa lah. Sahabat-sahabat relawannya Pak Amsakar ini luar biasa ya. Nah, ini kipas angin kurang, dia pergi beli, dia pasang sendiri. Gitu. Jadi memang kita belajar juga dari sosok Pak Amsakar ya. Makanya relawan mungkin inspirasi melihat sosok seorang Amsakar sehingga timbul keinginan itu memang betul-betul dari hati. Seperti itu, Bu. Oke. Bang, tapi dalam 1 bulan berarti menghabiskan anggaran sampai berapa tuh, Bang Nur? Kita nggak bisa kita nggak bisa menyatakan berapa anggaran ya. Karena memang prinsipnya itu kadang-kadang kawan-kawan sendiri yang bawa gula. Kita pun nggak bisa kan gitu. Nanti kalau ada yang lebih rezeki, ini termosnya kurang panas katanya, dia pergi beli termos untuk manaskan air itu. Jadi memang sangat minim sekali lah. Artinya kami memang dari awal sudah bilang sama Pak Amsakar, yang penting abang siapkan waktu saja. Abang terima apa saja aspirasi dari masyarakat, keluhan semua. Soal nanti abang bisa eksekusi atau tidak, itu urusan nanti. Yang paling penting masyarakat itu benar-benar bisa mencurahkan apa sebenarnya isi dalam hatinya, seperti itu. Jadi ini yang ini nanti bawa ini bawa ini. Iya. Jadi oke. Tapi Bang Nur, efektif tidak sih dengan adanya rumah Amsakar Mendengar jika memang tujuannya itu untuk mempopulerkan Pak Amsakar di masyarakat? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau untuk mempopulerkan ini, Bang Am ini sudah sangat populer. Amsakar itu sudah sangat populer di Batam. Makanya kalau dalam survei itu saya rasa mungkin saat ini sudah 50% ke atas ya. Popularitas 86. Kalau untuk popularitas itu udah 86. Ini elektabilitas yang suka sama Bang Am gitu ya. Artinya sebenarnya ini menjawab kerinduan saja. Masyarakat ini rindu sama sosok Amsakar ini. Mungkin karena memang sekarang di acara-acara pemerintah, apalagi di masyarakat, Bang Am jarang turun ya. Artinya itu apakah diundang atau seperti apa kita nggak tahu juga. Artinya ini sebenarnya menjawab atas kerinduan dari masyarakat kepada Bang Am. Dan untuk efektivitas, kalau menengok grafik orang yang mendaftar melalui rumah Amsakar Mendengar ini sangat luar biasa. Makanya sampai kita batasi itu 10, tapi ada juga yang masyarakat ini tidak bisa menahan diri, dia tetap datang. Walaupun tidak terjadwal, dia datang. Gitu. Dan perlu sebagai tambahan ya pun, kalau nggak salah 3 atau 4 pertemuan terakhir itu, akhirnya kita 1 malam itu bikin 2. 1 minggu itu bikin 2. Semula Jumat malam Sabtu, karena sudah banyak betul barang nih harus diselesaikan ini Pak, akhirnya kita buat. Ada Rabu sekali, ada malam Sabtu sekali ya. Ada juga yang Kamis. Kalau nggak salah saya sekitar 4 pertemuan terakhir itu kita sudah buat 2 seminggu itu 2 pertemuan. Semula 1 minggu itu 1 pertemuan. Jadi berbicara antusiasme itu, ini hanya soal kita batasi aja, Put. Kalau tak kita batasi, saya yakin membludak itu. Alhamdulillah. Bang Nur, Pak Amsakar nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam Televisi berdiri pada 17 Januari 2003. Merupakan TV lokal pertama di Kepulauan Riau yang berdiri di bawah naungan Jawa Pos Multimedia. Batam Televisi bersiaran secara digital dan juga dapat diakses melalui JPM Streaming. Berikut media sosial Batam TV. Berikut logo resmi Batam Televisi. Reporter dan karyawan Batam TV tidak diperkenankan menerima imbalan dan melakukan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk informasi hubungi 0778 465 666. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ada masih di catatan redaksi pemirsa dengan tema Rumah Amsakar Mendengar. Apa kabar? Oke, Bang Nur, berarti yang bisa diakomodir dalam satu kali pertemuan itu berapa? Satu kali dalam pertemuan itu 10 kelompok masyarakat. Dalam setiap kelompok masyarakat itu kita batasi 10 sampai 15 orang. Namun dalam perjalanan waktu itu bisa lebih. Kita juga tidak bisa melarang. Jadi siapapun masyarakat yang hadir walaupun tidak terjadwal dan teragendakan ya kita tetap layani. Karena mereka sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk sampai ke sini ya kita harus tetap layani. Makanya waktu yang kita tentukan itu bisa lebih. Seperti tadi yang kita katakan lah, Bang Amin ini bisa sewaktu-waktu selesainya jam 12, bisa juga sampai jam 2.30 pagi. Seperti itu. Oke, tapi Pak Amsakar, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Rumah Amsakar Mendengar ini, apakah nantinya bisa dijadikan rumusan dalam mengambil kebijakan yang halnya mungkin seperti misalkan Bang? Ya, saya maksudkan memang itu menyerap aspirasi ini agar memberikan informasi yang lebih kaya kepada saya dalam membuat kebijakan ke depan. Tetapi yang perlu juga saya sampaikan di sini bahwa rata-rata apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu sudah sejalan sebenarnya dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Harapan lebih besar dari mereka antara lain satu, bagaimana agar perkembangan investasi itu berjalan paralel dengan angka pengangguran. Artinya kalau investasi tinggi, idealnya angka pengangguran itu rendah. Tapi dalam realitasnya kita melihat bahwa angka pengangguran, investasi tinggi, tetapi tingkat pengangguran terbuka juga tinggi. Nah ini di mana masalahnya? Ketika dialog itu disampaikan oleh rekan-rekan dari
forum CSR namanya, kawan-kawan ini pemerhati CSR. Nah, ketika dialog itu disampaikan, saya katakan bahwa saya ke depan akan lebih memikirkan bagaimana agar BLK kita ini diberdayakan, bagaimana agar bursa kerja di Disnaker itu langsung menjawab kebutuhan, dan bagaimana cara memformulasikan kebijakan itu. Tentu saja kita harus mendengar seluruh investor atau kawasan yang ada di Batam. Kamu 5 tahun ke depan, roadmap kamu 5 tahun ke depan untuk ketenaga kerjaan butuh apa saja. Kamu ke depan, 5 tahun ke depan, Kabil Industrial Estate ini butuh tenaga apa saja. Kamu McDermott 5 tahun ke depan butuh apa saja. Sehingga dari peta itu kita bisa mempersiapkan SDM yang bisa menjawab apa yang menjadi harapan mereka. Nah, saya sampaikan juga bahwa sekali waktu saya hadir di salah satu Glatek, ya, di PT Glatek. Saya hadir di situ pada saat kehadiran itu mereka memberikan pelatihan terhadap 9 orang anak-anak Batu Ampar yang akan dididik menjadi tenaga profesionalnya. Pendidikannya 3 bulan. Saya tanya dengan manajemen, dari mana sumber pembiayaannya? Dari CSR kami, Pak. Rupanya tahun sebelumnya mereka itu sudah mendidik 25 orang. Sertifikasinya internasional. Dan dari 25 orang yang dididik itu, 1 diantaranya dikirim ke Brazil, 1 dikirim ke Arab, 1 dikirim ke tiga orang diantaranya itu bekerja di luar negeri dengan standar sertifikasi yang internasional itu. Nah, pola seperti ini dapat kita lakukan. Itu satu. Soal bagaimana menjawab kesempatan kerja agar angka pengangguran itu dapat ditekan. Yang kedua, nah, ada harapan juga dari keluarga-keluarga yang kurang beruntung ini agar anaknya juga mendapat pendidikan yang layak. Maka saya sampaikan, alhamdulillah itu juga sejalan dengan pikiran saya, bahwa hari ini kami punya program beasiswa berprestasi. Tidak tertutup kemungkinan ini akan diperluas menjadi program beasiswa untuk keluarga kurang mampu, beasiswa untuk hinterland. Jadi ada 3 komponen. Orang berprestasi oke, orang tidak mampu juga oke, anak hinterland juga oke. Jadi sudah terjawab. Nah, lalu yang ketiga ada persoalan bagaimana agar pupuk bagi para petani-petani yang ada di seputaran Sagulung. Nah, ini hanya persoalan bagaimana rantai distribusi itu menjadi lancar dengan waktu yang kita buat pengaturan schedule yang pas. Nah, itu antara lain pun yang disampaikan oleh rekan-rekan dan saya coba akomodir itu. Ternyata prinsipnya adalah sejalan dengan apa yang juga ada dalam pikiran saya, termasuk soal pengentasan banjir. Saya kadang-kadang berseloroh dengan rekan-rekan yang datang ini. Dinda-dinda, nggak usah, bapak-bapak nggak usah terlampau dalam berbicara soal ini. Ini tunggu aja lah tanggal main pada saat penyampaian visi misi. Kalau takdir ini bagus, kalau sekarang belum apa-apa sudah bertanya visi misi, udah terlampau dalam itu, kira-kira seperti itu. Tapi alhamdulillah, satu hal yang pasti bahwa apa yang menjadi harapan warga itu ternyata memang itu yang memang betul-betul ada dalam pikiran saya. Sudah ada dalam pikiran saya apa yang disampaikan oleh warga itu. Sehingga ini hanya tinggal menegaskan secara konsepsional dan mudah-mudahan secara pada tataran implementasi itu betul-betul dapat dilakukan. Mungkin itu, Ibu. Oke. Tapi untuk saat ini, Pak, masukan dan juga tadi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang sudah Bapak petakan ini seperti ini untuk bisa nantinya direalisasikan oleh pemerintah itu sejauh mana, Pak? Silakan, kan mungkin masyarakat awam tahu posisi Bapak saat ini di Pemko. Bisa dibilang remang-remang. Ya, ini remang-remang nih bahasa sensitif nih, Put. Tapi ya
saya katakan tadi bahwa ada yang sifatnya bisa langsung dieksekusi oleh saya secara personal saja, ya saya selesaikan. Dan juga ada yang bisa masih melalui OPD teknis, seperti tadi ada pohon segala macam yang saya sampaikan tadi. Ya itu alhamdulillah masih bisa diselesaikan. Tetapi soal rata-rata yang mereka sampaikan itu adalah lebih kepada persoalan di masa depan lah. Mereka kawan-kawan yang datang itu juga memahami posisi saya bahwa ini posisi bola tanggung, kebijakan itu tidak final, ya sifatnya hanya memberikan input untuk eksekusi. Jadi rekan-rekan ini sebenarnya sudah memahami itu. Ya, yang saya mau katakan bahwa yang mendesak yang disampaikan oleh warga, alhamdulillah dapat kita selesaikan, walaupun ada yang 2 hari atau 3 hari setelah itu. Ya, tapi yang bersifat kebijakan itu rata-rata mereka berharap next time lah, ke depan yang menjadi harapan mereka itu. Tapi kalaupun ada hari ini, yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Seperti ada juga keluarga yang harus masuk rumah sakit, ya saya telepon. Alhamdulillah masih mendapat respon oleh kawan-kawan itu, gitu pun. Jadi tidak ada masalah, bahasa Makassarnya no problem itu, tak ada masalah tuh. Nah, selesai itu. Artinya pernah Pak untuk masukan-masukan tersebut yang harus diteruskan ke OPD teknis sendiri, Bapak? Ada, saya langsung telepon. Saya langsung telepon. Ada juga yang kepala dinas provinsi. Kepala dinas provinsi ini mau buka turnamen yang mengikut sertakan anak-anak SLTA. Saya telepon. Alhamdulillah dapat respon yang baik. Ada juga yang soal memberikan sertifikat kepada anak sekolah, kita komunikasi kepada Pora, Dispora. Alhamdulillah selesai. Jadi maksudnya mungkin yang gimana ya bahasanya? Ya komunikasi yang bisa saya bangun sejauh ini, alhamdulillah masih diresponlah oleh rekan-rekan ini, walaupun yang sifatnya pertemuan-pertemuan barangkali itu yang sudah relatif terbatas undangannya itu. Gitu aja lah Put bahasanya, enggak usah dalam sangat untuk sesi ini ya. Oke. Bang Nur, artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Amsakar no problem ini. Ya, kalau kita pada prinsipnya relawan-relawan Amsakar ini orang-orang yang sudah memahami kondisi sosok Amsakar hari ini. Ya. Jadi memang beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat juga kita sampaikan sebelumnya, ada hal-hal yang bisa dieksekusi sekarang, ada hal-hal yang harus dieksekusi nanti setelah abang kita menjadi wali kota Batam. Jadi memang dari awal sebelum pertemuan itu kita sudah memberitahukan, artinya ketika nanti diskusi pun Bang Am juga bisa menyampaikan kepada masyarakat. Yang paling penting pada prinsipnya kami selalu mengingatkan kepada Bang Am, katakan aja apa yang bisa abang lakukan. Jika itu bisa, katakan bisa. Jika itu tidak bisa, katakan tidak. Karena jangan sampai masyarakat kecewa, karena banyak pemimpin-pemimpin sekarang yang hanya bisa memberikan janji-janji, tapi tidak bisa menunaikannya. Jadi kami sebagai relawan selalu mengingatkan ke Bang Amsakar, kita sekarang yang paling penting tulus. Memang seluruh relawan ini berjuang untuk bergerak membantu abang menjadi wali kota nantinya. Ini karena ingin ada perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya untuk Batam di masa yang akan datang. Itu. Ya, pemirsa, kita akan kembali masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Amsakar dan juga Bang Nur, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam Televisi berdiri pada 17 Januari 2003. Merupakan TV lokal pertama di Kepulauan Riau yang berdiri di bawah naungan Jawa Pos Multimedia. Batam Televisi bersiaran secara digital dan juga dapat diakses melalui JPM Streaming. Berikut media sosial Batam TV. Berikut logo resmi Batam Televisi. Reporter dan karyawan Batam TV tidak diperkenankan menerima imbalan dan melakukan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk informasi hubungi 0778 465 666. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ada masih di catatan redaksi, pemirsa. Pak Amsakar, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bang Nur, oleh Bapak sendiri juga bahwa rumah Amsakar mendengar ini kadang menyita waktu Bapak sampai jam 2.30 sampai pagi gitu ya, untuk bisa mendengarkan atau bertemu dengan masyarakat gitu. Tapi pernah nggak sih Pak ada keluhan mungkin dari ibu ataupun anak-anak Bapak merasa privasinya terganggu atau seperti apa gitu? Ya, alhamdulillah. Ketika saya memutuskan untuk maju 8 tahun yang lalu sebagai wakil wali kota, maka keluarga, anak dan istri sudah memahami seperti apa peran yang harus saya mainkan. Mereka sudah mengikhlaskan bahwa Amsakar Ahmad ini memang energinya harus lebih banyak disediakan untuk masyarakat. Nah, sampai hari ini alhamdulillah enjoy aja. Persoalannya ibu itu setelah kemarin COVID, dia bermasalah dengan asap rokok, itu aja. Kalau dia tidak bermasalah, dia pun ikut. Sebelum saya datang biasanya ibu duduk dulu santai, ya Nur ya. Ibu duduk santai, yang ibu-ibu dia layani. Tapi kalau sudah mulai macam kereta api, ya dia sudah mulailah mengundurkan diri. Saya mau 1:30, saya mau 2:30, tidak ada masalah. Anak-anak juga seperti itu pun. Jadi kami ini sudah sangat terbiasa dengan cara hidup yang seperti itu, sehingga saya kira keluarga ini sudah mampu beradaptasi dengan situasi itu dan sama sekali tidak pernah ada problem. Kapan saja di rumah ini ada tamu mau datang, ada apa, tidak ada. Rumah saya ini tidak dibuat sedemikian eksklusif, pagar saya tak tinggi ini. Gampang kalau apa, teman-teman kadang-kadang malam harus ada wirid, jam 8 malam datang ke rumah. Nah, saya tinggalkan kunci di pos. Nah, dia wirid sini. Jadi rumah ini tidak ada. Sebab saya tidak terlahir sebagai orang yang eksklusif atau menjadi pejabat saya harus dengan style yang berbeda, enggak. Dari dulu, Bud,
sampai dengan saat ini gini juga lah style saya ini. Mulai saya dari staf Pemko, 3 kali saya menjadi Kasubag, 3 kali saya menjadi Kabag, 2 kali saya menjadi kepala dinas, 2 kali saya menjadi wakil wali kota. Gini juga style saya ini. Jadi insya Allah jabatan ini tidak akan merubah sehingga saya menjadi orang lain gitu. Saya ingin juga dipahami seperti ya inilah. Sama ketika ketemu warga tuh, iya bisa saya selesaikan, tidak bisa saya tidak bisa. Sehingga saya tidak merasa akan berhutang janji dengan kawan-kawan itu. Gitu Putri. Tapi Pak, mungkin tidak sih Pak suatu saat gitu ya, rumah Amsakar mendengar ini bisa berdiri di masing-masing kecamatan di Kota Batam? Iya, sangat mungkin. Ini bagaimana para relawan menyiapkannya, ya kita akan kembangkanlah diskusi ini ke tingkat relawan, tetapi hanya persoalan bagaimana cara memberi waktu, kan kesulitannya di situ. Sekarang seminggu 1 kali, kalau dia ada di 12 kecamatan, maka 1 kecamatan itu di 12 pertemuan berikutnya baru dapat pergantian. Misalnya saya buat di Sagulung, besok saya buat lagi di Batu Haji, Jumat berikutnya, besok Jumat berikutnya lagi Sekupang, berputar sampai ke yang ke-13, balik lagi ke Sagulung, balik lagi Batu Haji yang ke-14. Nah, artinya toh sama aja jatahnya per 13 minggu berputar untuk kecamatan-kecamatan yang kembali kecamatan asal. Jadi lebih bagus kalau kita buat di sini malah terintegrasi karena semua dari kecamatan apa boleh datang. Jadi kita tidak kesulitan dengan pengaturan schedule-nya gitu, Bud. Bang Nur, ya. Artinya tadi yang sudah disampaikan Pak Amsakar, ya kemungkinan rumah Amsakar mendengar ini juga bisa akan berlanjut ya Pak, tidak hanya hari ini gitu. Dan tadi saya tanyakan terkait kemungkinan ada di setiap kecamatan, bagaimana Bang Nur? Gini, kalau untuk rumah Amsakar mendengar, mungkin ini kita akan fokuskan di kediaman Bang Am ya. Kalau untuk per kecamatan itu memang itu mungkin nanti roadshow lah, sifatnya roadshow. Tapi juga kawan-kawan berpesan, karena memang saudara-saudara kita yang di wilayah hinterland, ya, di pulau-pulau, juga kita ingin, kita sudah sampaikan kepada Bang Amsakar, supaya Bang Amsakar nanti lebih banyak juga fokuskan ke masyarakat kita yang ada di hinterland. Mungkin tradisi-tradisi yang dibuat oleh Datuk Nyat Kadir ketika dia menjadi wali kota, itu ada hal-hal yang harus kita teruskan, harus kita kembalikan. Karena memang jujur saja, masyarakat-masyarakat yang berada di hinterland, pulau-pulau sekitar Batam yang notabene-nya adalah penduduk asli, itu harus mendapatkan prioritas yang lebih bagus lagi untuk di masa-masa yang akan datang. Karena kita melihat bahwasanya anak-anak yang ada di hinterland ini sebenarnya tidak jauh lebih hebat. Artinya dia ini sebenarnya hebat-hebat orang-orangnya, tinggal dipoles-poles sedikit saja dan fokus pemerintah itu harus lebih terhadap masyarakat kita yang ada di sana. Seperti itu. Jadi pada intinya rumah Amsakar mendengar ini, kita juga sudah meminta berpesan sama Bang Amsakar, jangan dibubarkan walaupun nanti Abang sudah menjadi wali kota Batam. Amin kan Laput? Amin. Jadi ini tetap kita jalankan. Mungkin teknisnya yang atau waktunya yang akan kita sesuaikan seperti itu. Artinya masyarakat akan melihat sosok Amsakar hari ini dan sosok Amsakar yang akan datang tetaplah sama. Abang kami gitu. Tapi Bang Nur, seberapa berat tanggung jawab moral gitu ya relawan jika rumah Amsakar mendengar ini baru bisa menampung keluhan masyarakat? Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang berat, tidak berat. Karena seluruh relawan Amsakar ini bergerak sesuai hatinya. Jadi apapun itu keluhan dari masyarakat, ya kita anggap itu lumrah. Makanya kita selalu katakan sama Bang Amsakar, apa saja yang bisa ditunaikan, tunaikan. Kalau memang tidak bisa, dibilang dari awal. Banyaklah hal-hal yang mungkin
tidak masuk dalam kemampuan kita sebagai sosok nanti menjadi wali kota dan lain sebagainya. Karena kan kita ini ada pemerintah daerah, kota, ada provinsi, ada pusat. Itu kan ada hal-hal yang tidak mungkin kita akan jamah semuanya. Jadi makanya masyarakat itu sebenarnya, Put, yang paling penting itu kejujuran. Kalau seandainya pemimpin itu jujur, katakan yang sebenar-benarnya, masyarakat juga akan menerima kok. Yang persoalannya ini kan enggak. Selalu memberikan janji-janji yang sedap-sedap. Rupanya di tengah jalan tak bisa dilakukan. Akhirnya apa? Masyarakat kecewa dan marah. Seperti itu, Bu. Tapi dari sisi politis, Bang Nur, seberapa berpengaruh terhadap sosok Amsakar adanya rumah Amsakar mendengar ini? Ya, alhamdulillah sebenarnya kita ini dari rumah Amsakar mendengar ini hanya menambah saja. Sebenarnya Bang Amsakar ini sudah cukup kuat. Tidak ada pun rumah Amsakar mendengar ini sudah cukup kuat, Bang Amin. Karena itu kita berbicara bukan katanya, tapi kita berbicara fakta di lapangan dan beberapa survei yang kita lakukan. Sehingga rumah Amsakar mendengar ini adalah memperkuat saja, karena memang masyarakat itu rindu dengan Bang Am. Mungkin mereka hanya sekedar nengok muka Bang Am aja sudah senang. Sebenarnya itu saja. Artinya target kita dari rumah Amsakar mendengar ini adalah agar masyarakat itu bisa langsung menemui pemimpinnya dan bisa berdiskusi langsung dengan pemimpinnya. Dan setelah selesai rumah Amsakar mendengar, diskusi sudah dilaksanakan, yang mana mau main domino silahkan langsung main domino sama abang kita. Yang mau main catur silahkan main catur. Artinya ini sebenarnya kita tidak terlalu formal. Tidak terlalu formal, ini sebuah jawaban-jawaban yang coba kita berikan walaupun tidak maksimal, tapi masyarakat bisa menemui, bersilaturahmi dan berdiskusi sama abang kita. Itu saja, Bu. Kalau mendengar semangat relawan melalui Bang Nur tadi sangat menggebu-gebu gitu ya dengan adanya swadaya, mendirikan rumah Amsakar mendengar dan lain-lainnya. Kira-kira relawan kemana saat ada pemberitaan terkait memanasnya hubungan Rudi Amsakar? Jadi gini, Bu. Relawan-relawan Amsakar ini adalah orang-orang yang memiliki jati diri. Yang orang-orang yang memiliki nyali, orang-orang yang memiliki mental yang tinggi. Ini orang-orang relawan Amsakar ini orang-orang yang tidak takut dengan intimidasi, tidak takut dengan tekanan. Walaupun ada terjadi isu-isu yang di luar sana, kita selalu minta arahan ke abang kita. Kalau seandainya kita ini mengikutkan apa yang mau dimaukan oleh relawan ini, mungkin lebih parah lagi gesekan ini. Tapi kita selalu berdiskusi sama abang kita, ini gimana, apakah kita harus lakukan, atau kita diamkan saja, atau kita anggap tidak ada. Ya kita selalu diskusilah sama Bang Am. Ya sama dengan terkait Rempang. Ya terkait Rempang itu begitu juga. Kalau seandainya abang kita ini tidak mengerem kita semua, relawan-relawan ini mungkin berbeda lagi ceritanya. Sampai-sampai relawan-relawan kita yang ada di daerah Kecamatan Galang itu kita agak stop dulu, kita redakan dulu. Jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif terhadap abang kita. Sedangkan itu saja sudah dibuat semacam manapun supaya abang kita ini ikut seakan-akan dialah yang mengkomandai lain-lainnya itu. Padahal sama sekali tidak ada. Kita malahan disuruh tenang, diam, malahan kita waktu itu liburkan dulu sebentar untuk menjaga supaya jangan ada omongan-omongan yang lain lah terkait abang kita ini, apalagi suhu politik sudah makin meninggi. Seperti itu, Bu. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, Bang Nur, saya ingin memberikan kesempatannya untuk closing statement terkait tema kita pada hari ini. Mungkin dimulai dari Pak Amsakar. Ya. Pertama, saya akan terus berkomitmen untuk meneruskan rumah Amsakar mendengar ini. Karena ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, persoalan dan aspirasi mereka. Yang kedua, saya selalu mengajak, saya juga akan tetap mengajak kepada para relawan dan seluruh warga Batam agar kontestasi politik tidak harus membuat kita
menjadi terbelah-belah dan terpilah-pilah. Ya, demokrasi memungkinkan ada pilihan yang berbeda dan itu harus kita hormati. Jadi jangan memaksakan agar memilih kepada salah satu seseorang atau partai tertentu, tidak ada ceritanya itu. Kita bergerak saja pada wilayah yang kita inginkan tanpa harus merecoki wilayah lainnya. Saya kira itu buat closing statementnya. Semoga Batam semakin hebat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daud, silakan. Ya, kami sebagai relawan Bank Amsakar, dari Rumah Amsakar mendengar kami sampaikan permohonan maaf kami. Mungkin selama dibukanya beberapa waktu lalu Rumah Amsakar mendengar ada yang kurang, ada yang salah, kami mohon maaf. Dan untuk sementara ini karena abang kita lagi fokus untuk Pileg dan Pilpres, karena memang kita tahu bahwasanya seluruh relawan Amsakar ini adalah orang-orang lintas partai, lintas suku, lintas agama. Jadi untuk menjaga itu semua maka kita liburkan dulu untuk sementara dan nanti akan kita buka kembali Rumah Amsakar mendengar. Yang paling penting ada sebuah pantun, ikan pindang beli di pasar, beli ketam di Kabupaten Dae. Semua relawan ini berjuang untuk Amsakar demi Batam yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bud. Ya, terima kasih. Luar biasa Bud. Redaksi Batul, terima kasih juga atas waktunya. Saya Putri Alini. Sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.